semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan, saya Bunga Apriana Gultom, NPM 2208141. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk membuat website menggunakan bahasa pemrograman HTML di Notepad yang ada di laptop Anda masing-masing. Jadi, di video ini saya akan mengajak Anda untuk lebih tahu bagaimana caranya untuk membuat judul dan daftar mata kuliah dengan secara terurut. Terus untuk bagaimana membuat tabel mata kuliah beserta SKS-nya. Setelah itu membuat tabel custom dengan kombinasi row span dan col span. Setelah itu membuat formulir login dengan input username, password, dan email, dan bagaimana untuk membuat tautan navigasi ke bagian atas halaman website kita. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke video tutorialnya. Jadi, bisa kita lihat di sini, saya sudah membuat struktur awal membuat website seperti yang sudah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Jadi di sini saya akan menambahkan. Jadi di sini meta charset UTF-8 dalam HTML digunakan untuk menentukan cara teks di halaman web diinterpretasikan dan ditampilkan, memastikan bahwa karakter-karakter seperti simbol, aksen, atau simbol-simbol lain ditampilkan dengan benar, bukan sebagai karakter yang tidak dikenali. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian body. Jadi, tag H1 pada pemrograman ini yaitu digunakan untuk membuat judul utama, yaitu daftar mata kuliah semester 6 adalah judul utama dari website yang akan kita buat akan membuat fungsi URL. Jadi, berikut adalah hasil dari H1 atau judul besar yang sudah kita buat sebelumnya. UL type atau tag UL itu berfungsi untuk membuat daftar secara tidak berurutan atau unbordered list, yaitu nanti dia dalam bentuk poin, dan type circle itu untuk mengatur bentuk bulat menjadi lingkaran kosong. Di sini dapat kita lihat, saya sudah membuat daftar mata kuliah semester 6 menggunakan tag UL, yaitu membuat list secara tidak berurutan. Jadi, ini semua merupakan bagian dari tag UL. Jadi, berikut adalah hasil dari list yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu daftar mata kuliah. Jadi, kita bisa juga memasukkan urutan lainnya di dalam urutan. Berikut saya akan demokan. Jadi, bisa kita lihat, saya mengatur
list yang baru di bawah list pemrograman web. Jadi di sini kita juga bisa mengatur tipe dari list yang kita gunakan dan mulai dari angka atau huruf apa list kita ini dimulai. Jadi OL berguna untuk membuat daftar berurutan atau ordered list. Jadi di sini kita bisa memasukkan tipe. Jadi di sini maka tampilan dari ini itu akan menggunakan huruf ABC, akan tetapi dimulai dari huruf kelima alfabet, yaitu E. Jadi ini bisa kita ganti juga dengan 1 atau angka Romawi. Berikut adalah hasil dari list di dalam list yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, kita juga bisa memasukkan sebuah link di mana kata-kata pemrograman web, ketika kita klik kata-kata tersebut, maka akan menampilkan link sesuai yang kita masukkan. Jadi berikut akan saya demokan. Jadi nanti pada tampilan website kita, kata-kata pemrograman web akan menjadi link untuk HTTPS website UST AC/ID. Bisa kita lihat. Jadi bisa kita lihat pada pemrograman web ini sudah dalam bentuk link. Jadi ketika kita klik, maka dia akan terhubung ke ust.ac.id. Jadi, selanjutnya kita akan merancang tabel mata kuliah, di mana di sini nanti terdapat nama mata kuliah dan berapa SKS. Jadi, di sini tag tabel itu digunakan untuk membuat tabel di halaman web. Jadi, tag TR itu mendefinisikan baris dalam tabel. Jadi, setiap baris dalam tabel ini didefinisikan oleh tag TR. Jadi, tag TH pada pemrograman ini yaitu berfungsi untuk menampilkan header atau judul kolom. Jadi di sini contohnya judul tabelnya adalah mata kuliah dan SKS. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan untuk membuat setiap tabel untuk setiap mata kuliah dan berapa SKS mata kuliah itu diampu. Kita juga bisa untuk mengatur seberapa tebal border dari tabel kita dan menentukan seberapa lebar tabel kita nantinya. Berikut adalah hasil dari tabel mata kuliah yang sudah kita buat. Jadi di sini dapat kita lihat hasilnya.
Selanjutnya, kita akan merancang tabel customize atau tabel yang kita custom sendiri. Jadi di sini saya akan membuat tabel dengan 3 baris dan 3 kolom. Sini saya sudah buat tabel 3 baris dan 3 kolom. Jadi di sini saya bisa mengisi apa saja. Jadi di sini kita juga bisa menyatukan tabel dengan menggunakan fungsi row span dan col span. Jadi fungsi dari row span yaitu untuk menggabungkan dua baris secara vertikal. Jadi contohnya sel dari 13 akan membentang di dua baris, sehingga sel 23 tidak akan ada lagi. Jadi fungsi dari col span yaitu menggabungkan kolom secara horizontal. Jadi nantinya kolom 31 akan membentang 31 akan mengambil 2 kolom. Berikut adalah hasil dari tabel customize yang sudah kita buat. Dapat kita lihat label 13 menempati 2 baris dan label 31 menempati 2 kolom sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Jadi selanjutnya kita akan membuat from login. Jadi di sini fungsi ini akan menampilkan form login FB dan untuk 3 kolom dan kata tersebut akan berada di center atau di tengah. Jadi di sini akan ada tabel form nantinya yang berisikan username, password, dan email. Jadi input di sini yaitu berfungsi sebagai untuk membuat elemen masukan di dalam formulir. Jadi tipe yang di sini kita bisa atur yaitu teks, yaitu memasukkan teks biasa, input password yaitu memasukkan teks password atau teks nanti akan disembunyikan, dan tipe email yang nantinya ini untuk memasukkan alamat email nanti akan divalidasi otomatis. Jadi jika nanti teks yang dimasukkan tidak berbentuk email, maka itu akan otomatis salah. Jadi di sini tombol button ini berfungsi untuk membuat tombol untuk mengirim data formulir. Jadi tombol ini akan mengirimkan data ke server. Jadi berikut adalah hasil dari from login
yang sudah kita buat. Jadi dapat kita lihat, sini kita bisa memasukkan username dengan teks biasa, password, di mana teks disembunyikan, dan email. Selanjutnya, jadi elemen ini berfungsi untuk membuat tautan yang mengarah ke elemen ID atas. Jadi klik tautan ini akan menggulirkan halaman secara otomatis ke atas. Jadi di sini kita buat. Berikut adalah hasil dari link ke atas yang sudah kita buat. Jadi dia otomatis akan ke atas. Jadi sekian dulu video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga belajar seperti Anda. Jadi sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.